Halo Sobat Biotek, ketemu lagi dengan saya Nadia di Biotalks. Semoga teman-teman di luar sana juga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali akhirnya kita bisa kembali lagi ngobrol tentang kesehatan bersama dengan Pak Tony Lai selaku CEO PT Biotek Farmasi Indonesia dan juga Bu Siti Fadila selaku Menteri Kesehatan 2004-2009. Nah, apapun yang disampaikan di sini secara saintifik kita pertanggungjawabkan. Jadi untuk teman-teman semua di luar sana jangan ragu untuk bertanya-tanya atau jangan ragu juga untuk menyebarkan informasi ini. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan selanjutnya, kita sapa-sapa narasumber kita juga pada hari ini ya. Selamat pagi Ibu Siti. Selamat pagi Nadia. Bagaimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semakin bercahaya loh Ibu Siti. Waduh, terima kasih. Iya. Pak Tony gimana kabarnya Pak? Aman dan sejahtera. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini ada cuplikan menarik banget, lagi happening banget. Sekarang ini mengenai suplemen atau vitamin. Mungkin boleh ditayangkan terlebih dahulu. Autoimun itu bukan satu penyakit, dan semua bermula dari satu tempat kecil di dalam tubuh kamu, usus. Ketika dinding usus bocor, rawat usus kamu dengan probiotik dan prebiotik. Autoimun itu akarnya yang paling utama adalah kekurangan vitamin D. Vitamin D bisa bantu untuk kontrol gula darahmu. Asupan vitamin K2D3 yang rendah berhubungan dengan peningkatan darah loh. Jadi, jika kamu mempunyai hipertensi, vitamin K2D3 adalah solusinya. Kita mulai dari Pak Tony dulu ya, dan lanjut dengan Bu Siti. Kira-kira tanggapannya nih Pak Tony terhadap video tersebut bagaimana? Karena memang sudah ada penelitiannya nih Pak, berkaitan dengan si vitamin D ini dengan autoimun tadi ya, disebutkan di video. Mungkin boleh dikasih pencerahannya nih Pak Tony. Oke, jadi saya melihat ya cukup meresahkan sih. Jadi bukan apa-apa, kadang-kadang kalau saya diamin kasihan masyarakat ya. Banyak sekali itu yang posting live di digital sosial media ya. Banyak sekali yang sangat tidak saintifik, sangat tidak tepat. Bahkan cuma ada dua kemungkinan sih. Antara mereka tidak mengerti saintifik ataupun mau menipu, mau membohongi orang. Itu kan nanti ujung-ujungnya masyarakat yang kena masalah. Betul. Kan gitu ya. Nah kemudian kalau segini nih, ada penelitian yang dibuat oleh satu perusahaan ya, bahwa nanti untuk autoimun itu lebih bagus kalau ada penanganannya ditambah vitamin D. Betul. Hampir semua rumah sakit sekarang dikasih vitamin D, ya. Tapi bukan kan ada yang menyampaikan itu masalah autoimun, pangkal masalahnya adalah kekurangan vitamin D atau vitamin D deficiency. Ya itu bohong, bukan seperti itu. Ya. Autoimun tuh ada beberapa penyebabnya, ya. Ya, contohnya kalau kurang tidur berbulan-bulan gitu ya, itu bisa kena autoimun. Kemudian juga dia bisa karena genetik, ibunya autoimun, bapaknya autoimun, anaknya kena autoimun. Kemudian yang sekarang ini ya, yang sudah dipublikasikan dan sudah beribu-ribu orang, itu setelah COVID dan vaksin kena autoimun. Ada juga orang triggernya waktu dia sudah ada autoimun, cuma mungkin belum tertrigger setelah dia melahirkan anak, dia kena autoimun. Jadi ada beberapa trigger dan penggunaan obat-obatan yang salah berkepanjangan itu juga menyebabkan autoimun. Tapi bukan karena vitamin D deficiency, itu salah total. Apalagi yang ya itu mau jualan vitamin D lah kalau menurut saya sih. Apalagi kalau kita lihat kan masyarakatnya harus smart ya. Coba lihat sekarang ini. Diabetes itu masalahnya juga dari vitamin D. Betul. Nanti hipertensi juga dari vitamin D. Kanker vitamin D, apa-apa vitamin D. Kan kita bisa kalau masyarakat umum kan sudah bisa menilai Bu ya. Jadi bisa menilai kok ini semua di vitamin D-in. Bukan seperti itu. Nah, apalagi yang disampaikan pangkal masalah autoimun satu lagi nih, di usus. Karena masalah di usus. Nanti dijual mau jualan probiotik atau prebiotik itu kan. Autoimun bukan dari situ. Jadi teman-teman harus smart melihat ya. Kalau mau tahu tentang autoimun ya sering-seringlah lihat podcastnya Biotek ya, supaya karena kita tuh sangat-sangat ahli dan kita menciptakan obat sendiri untuk penanganan autoimun. Nah seperti itu. Ya. Oke.
Kalau dari kacamatanya Bu Siti nih, karena tadi di video juga dijelasin nih Bu, hipertensi tadi menggunakan vitamin D plus K2, Ya. terus diabetes juga pakai vitamin Ya. D. Nah, menurut Bu Siti bagaimana? Ya, dengan berkembangnya medsos itu menjadi suatu yang sangat dominan untuk mendapatkan informasi saat ini, ya. Karena sekarang memang eranya digital, itu side effects-nya memang banyak sekali mengiklankan suplemen yang tidak pada tempatnya, Betul. sehingga banyak masyarakat tersesat juga. Nah, jadi kita memang harus mengedukasi masyarakat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Bahkan mereka menggunakan AI kadang-kadang, AI untuk meyakinkan bahwa ini berefek begini, dan kadang-kadang juga memakai gambar saya. Nah itu saya juga kaget banget gitu. Jadi kadang sama sekali tidak scientific. Contohnya tadi vitamin D, vitamin D3 itu memang ada ada manfaatnya, tapi bukan untuk mengatasi autoimun, bukan untuk mengatasi hipertensi, bukan untuk mengatasi itu, tapi iklannya Diabetes itu seolah-olah semuanya menjadi pakai vitamin D. solusi dari penyakit-penyakit tertentu. Dan ini memang kita harus lebih rajin lagi untuk mengedukasi masyarakat contohnya, supaya masyarakat itu melek tentang efek-efek obat-obatan, efek suplemen terhadap penyakit-penyakit, supaya masyarakat tidak tersesat. Gitu. Betul. Oke, dari Pak Tony nih, ada nggak sih Pak pengalaman dari Bapak nih terkait dengan pasien autoimun yang diberikan vitamin D? Mungkin kondisinya semakin memburuk, bisa jelaskan nggak Pak? Iya, jadi vitamin D itu fungsinya sebenarnya adalah untuk penyerapan kalsium. Ya, nah jadi fungsi yang lain sangat-sangat minim. Nah, ada banyak pasien ditanganin di rumah sakit dikasih vitamin D dosis tinggi, malah keracunan. Sudah ada beberapa yang kita tanganin. Nah, kemudian gini loh, vitamin D itu kan fat-based material. Betul. Dia tuh perlu diproses, nanti proses di liver. Kalau kebanyakan, itu liver membutuhkan waktu yang cukup panjang, bisa seminggu untuk memproses vitamin D di liver. Kalau kebanyakan nanti malah overdosis, nanti livernya bermasalah. Gitu loh. Nah, ada juga yang bilang ada terapi imun. Itu terapi imun. Nah, saya tanya itu terapi imun seperti apa? Oh, nanti mendidik imun kamu. Caranya bagaimana? Nggak bisa menjelaskan. Nah, jadi bukan cuma vitamin D sih. Suplemen-suplemen lain ada yang suplemen yang bisa menangani penyakit jantung, bisa menangani kanker, bisa juga ke ginjal, bisa autoimun. Nah, kalau suplemen bisa mengatasi ini itu udah biasanya bohong. Ya. Biasanya tidak bisa mengatasi apa-apa. Nanti mereka bilang gini, oh ini bukan obat, ini superfood. Jadi obatnya yang itu tetap diminum. Misalnya obat diabetes tetap diminum, obat hipertensi tetap diminum. Ini bukan suplemen, superfood. Nanti berbayar berjuta-juta. Nah, kalau saya melihat satu kali live itu mereka bisa beribuan orang live. Yang ya kadang-kadang gimana ya? Kalau saya sih sederhana sekali. Kalau mau jualan jangan cara begitu. Itu tidak. Saya bisa jamin tidak ada suplemen yang semacam itu yang bisa mengatasi berbagai masalah. Obat pun tidak bisa, apalagi suplemen. Nah, tapi ya itu dengan podcastnya ini saya dengan Bu Siti ya, mudah-mudahan teman-teman lebih smart ya untuk menilai dan jangan sembarang membeli. Walaupun nanti dibilang, oh ini nanti di podcast tersebut ya atau di punya live tersebut ada yang komen tuh, oh saya sudah beli ini, fungsi ginjal saya naik gini-gini. Nah, tapi nanti di bawah ada komen, saya sudah beli 3 paket 3 bulan tidak ada apa-apa. Itu dihapus tuh komennya, Bu. Oh. Produknya produk MLM. Tidak fair ya. Produk MLM, itu produk MLM, Bu. Dan ya kacau, berbahaya banget. Oke. Tadi kan Pak Tony sempat mengatakan bahwa autoimun yang disebutkan di video tersebut itu sebenarnya salah statement, betul ya Pak ya? Salah total ya. Oke. Kalau dari Pak Tony ini sebenarnya autoimun itu apa sih Pak penyebabnya? Kan di video Pak Tony ini di Biotek waktu itu kita podcast pernah ya Pak mengenai Melita Sidabutar tuh Pak yang meninggal karena kemungkinan adalah autoimun. Yes. Itu bisa jelaskan nih Pak. Jadi waktu saya podcast masalah Melita dan Melisa Sidabutar yang meninggal karena gagal jantung. Nah, saat ini nih sudah terlalu banyak pasien kita tanganin. Ada yang umur 27 tahun cewek itu dia punya fungsi ginjal cuma sisa 17. Dia punya pengentalan darah itu sangat luar biasa pengentalan darahnya, ya kan?
Kemudian ada yang sering kena serangan jantung, kena masalah di jantung, di mana-mana. Itu karena apa? Ada juga yang tubuhnya tiba-tiba luka-luka besar gitu kan ya. Ya, keluarga pejabat nih ceritanya nih. Itu kenapa? Ya, salah satu penyebabnya adalah autoimun. Itu sudah dideteksi itu lupus. Jadi ingat nggak penyanyi Mesiana tuh yang X Factor, dulu dia meninggal 2023 Oktober itu, dia sudah terdeteksi gagal ginjal karena lupus. Sudah terdeteksi itu. Nah, jadi Melissa juga tidak punya sejarah masalah dengan ginjal sejak kecil, tidak ada. Cuma tahun 2020 Desember itu dia meninggal gagal ginjal. Nah, kan harus diketahui dia kenapa dia bisa gagal ginjal. Nah, kemudian kita harus tahu apa itu autoimun. Jadi autoimun kan sebenarnya bukan makanya obat kita tuh tidak meningkatkan imun, menaikkan imun. Enggak seperti itu. Obat kayak gitu berjuta-juta tuh yang seperti itu tuh. Nah, obat kita itu meregulasi sistem imun. Kenapa? Memang sebenarnya ya kita harus tahu persis apa sih autoimun. Nah, autoimun tuh kalau di biotek itu masalah signaling ataupun komunikasi antar sel itu yang salah. Yang salah komunikasi, jadi signaling yang salah. Jadi banyakkan rumah sakit atau penanganan pasien itu kan, ini overactive sistem imun. Jadi mereka memberikan obat yang namanya imunosupresan supaya menekan imun itu supaya tidak overactive. Kan seperti itu. Padahal imunosupresan itu yang majority isinya steroid, itu kan menekan semua imun, bukan cuma imun-imun yang bermasalah. Makanya tidak boleh dipakai jangka panjang. Tapi rumah sakit dan panduan kementerian itu kan cuma satu, namanya hidrokloroquine. Ya, itu kan sangat-sangat keras. Minum obat itu 1 bulan mata bisa buta kan? Bisa pernah kita ketemu kan? Anak muda umur 30 tahun yang matanya hampir buta di kita punya event ada. Karena dia minum obat mata hampir buta. Seperti itu loh. Nah, jadi prinsipnya tahu dulu apa itu autoimun, baru kita informasikan penanganannya seperti apa gitu loh. Oke. Kalau dari Bu Siti nih tanggapannya gimana? Autoimun itu memang sulit untuk dideteksi, tapi banyak dirasakan oleh banyak orang. Dan akhir-akhir ini autoimun itu diderita oleh banyak sekali orang yang kadang-kadang orangnya nggak tahu kalau dia autoimun. Betul. Setelah kemana-mana dicari baru ketemu setelah di ujung-ujung. Yang terutama akhir-akhir ini karena pengaruh dari long COVID dan atau dengan vaksin COVID-19 yang mRNA. Nah itu kalau long COVID nantinya juga akan terjadi autoimun. Dan kalau diberikan mRNA vaksin untuk COVID-19, nah itu juga akan menimbulkan autoimun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat yang tidak sadar bahwa mereka autoimun. Biasanya gejalanya Pak Tony biasanya pertama-tama cepat capek, lelah, nggak kemana-mana kok kayak habis lari, ngiterin lapangan Monas gitu misalkan, padahal nggak ngapa-ngapain, jadi rasanya capek tiap hari, bad mood, dan sangat kompleks. Dan bayangkan saja bahwa autoimun itu tidak ada obatnya, tetapi bisa dikendalikannya. Nah ini barangkali Pak Tony bisa bercerita banyak tentang produk-produk yang bisa membantu gejala-gejala autoimun itu untuk mereda. Jadi autoimun ini kan selama ini diberi penanganan oleh imunosupresan. Namanya kan supres menekan. Tubuh itu tidak boleh ditekan terus. Efeknya banyak sekali. Banyak banget. Bisa tulang rontok, rambut rontok, mata juga rontok, tubuhnya rontok. Tidak boleh dipakai jangka panjang. Ayo kalau ada teman-teman dokter, boleh gak pakai imunosupresan jangka panjang? Kan tidak boleh. Kortikosteroid betul ya? Ya, betul. Jadi mestinya yang dibetulkan tadi adalah signaling betul. Jadi regulasinya. Regulasi signaling. Jadi teman-teman dokter kalau ada yang menonton, bahasa ilmiahnya itu adalah regulation of TNF-alpha dan NF-kappa B. Jadi itu mengeregulasi dua faktor tersebut yang TNF-alpha dan NF-kappa B. Yes, jadi itu yang dilakukan oleh Regimun. Jadi mengeregulasi. Nah, dan ingat ini kan jangka panjang. Betul kata Ibu. Sebenarnya bukan bilang obat sih, Bu. Autoimun ini bisa dikendalikan. Dan ini kan, mohon maaf, istri anak saya kan lupus. Itu seumur hidup.
mau dibilang remisi nanti kalau dia mengkonsumsi sesuatu yang bikin flare up, Ya. contohnya bawang putih atau kunyit-kunyit, Atau stres. ya nanti dia keluar lagi kan. Nah, keluar lagi. Jadi itu cara kendalikan gimana? Itu harus pakai Regimun. Regimun itu mengeregulasi imun, satu-satunya obat yang Isinya Regimun apa ya, itu Pak? berry-berryan semua. Oh, sebuah Iya, buah blackberry, berry, ya. blackberry, elderberry. Nah, Blackberry, tapi yang cranberry. sudah diproses bioteknologi, bukan berry-berry biasa. Ya, jadi prinsipnya begini, teman-teman harus tahu apa itu autoimun dulu. Yang tadi saya sampaikan bahwa adalah kesalahan-kesalahan signaling komunikasi antar sel. Antar sel. Itu yang kita beresin. Nah, dan memang mohon maaf teman-teman lupus kan itu seumur hidup bisa dikendalikan. Bisa dilihat kok teman-teman yang sudah minum Regimun hidupnya seperti apa, yang tidak minum Regimun hidupnya seperti apa, bisa dilihat. Nah, jadi memang saya anjurkan kalau teman-teman harus lebih banyak nonton ya videonya YouTube-nya Biotek. Kalau mau ya bertanya langsung kepada Biotek juga boleh. Apapun yang kami sampaikan kami pertanggungjawabkan. Oke, baik. Berarti tadi yang Pak Tony sampaikan itu adalah alternatif yang jauh lebih aman daripada kortikosteroid, betul ya Pak ya? Sebenarnya sudah bukan alternatif lagi. Oke. Obat ini sudah dipreskripsi di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus. Solusi. Pada. Ya, sudah ada jurnalnya dan ini sudah diuji oleh Ketua Perhimpunan Ahli Alergi Imunologi Indonesia. Sudah diuji dan sekarang sudah dipreskripsi di rumah sakit untuk Regimun, dan secara jurnal efikasinya sama seperti hidrokloroquine. Sama, tapi kan keamanannya bisa dilihat sendiri. Mau minum Hidrokloroquine side effect-nya banyak. luar biasa, bisa membunuh orang itu. Kalau berry kan nggak ada side effect-nya. Betul. Oke. Mau minum 5, 10, 15 pernah Satu hal yang sangat bagus Betul. sekali. Betul. Karena semua pengobatan autoimun yang ada di rumah sakit atau di SUP itu banyak sekali side effect-nya. Betul. Apakah itu kloroquine, apakah itu kortikosteroid? Betul. Waduh, itu Sangat berefek. kemana-mana. Efeknya banyak Bu ya. Oke. Kalau memang di uji klinik Pak Tony itu memang ternyata bisa membuktikan bahwa bisa membuat TNF alpha dan NF kappa B, itu merupakan suatu solusi yang sangat bagus untuk mengendalikan autoimun. Karena autoimun memang tidak bisa disembuhkan, jadi harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, side effect atau komplikasi dari autoimun juga banyak. Betul. Bisa ke ginjal, bisa ke otak, bisa ke mata, bisa ke jantung, ke jantung dan sebagainya. mana-mana. Oke, tadi kan berbicara mengenai autoimun Ibu ya dan Bapak. Kalau si Regimun yang tadi Bapak sebutkan itu untuk autoimun jenis apapun bisa ditahan efeknya Pak atau bagaimana Pak? Jadi hampir semua autoimun kecuali autoimun yang darah. Baik. Ya, bisa. Jadi yang untuk di kulit ya, kemudian autoimun untuk rematik ya, untuk yang beruntusan. Kemudian obat ini lucunya nih yang namanya Regimun bisa digunakan untuk mencegah rambut rontok, mencegah bisa untuk jerawatan, juga untuk migrain, kepala sakit. Coba deh jangan minum obat yang dulu. Minum Regimun 2 kapsul. Jauh lebih cepat daripada obat yang sakit kepala yang teman-teman pernah minum. Nah, kemudian kalau mau panas dalam, karena dia ini antiinflamasi. Kan hampir semua yang kepala sakit atau itu kan banyak kan dari inflamasi. Kalau dia bisa menekan inflamasi, mengatur, artinya dia luar biasa tuh. Kepala sakit pun lebih cepat pakai Regimun daripada pakai yang selama ini dipakai lah, yang teman-teman pakai. Dan ingat, tidak ada efek samping. Baik Pak, ini tambahan pertanyaan dari teman-teman yang kita suka temuin di event atau di lapangan ya. Kan kalau Regimun itu botolnya, kalau kita lihat itu tulisannya adalah untuk meningkatkan kebugaran ya. Kira-kira bagaimana sih Pak statement dari Bapak untuk meyakinkan bahwa sebenarnya Regimun itu bisa untuk yang autoimun, untuk yang berjerawat, bahkan kalau tanggapan dari Bapak seperti apa? Nah, teman-teman, bukan cuma di Regimun nih. Betul. Di Viradef kita punya antivirus ini, kan kita juga bilang untuk kebugaran tubuh tuh. Padahal ini antivirus. Nah, kemudian Regimun ini kan sudah ada jurnalnya, sudah diuji. Cuma memang setiap kali kita memproses izin dengan BPOM kan harus bernegosiasi masalah indikasi. Ya, supaya tidak ribet ya, apa yang disampaikan negosiasi kita terima dulu. Nanti setelah selesai diuji, tapi harus sesuai dengan protokol di BPOM, baru kita bisa ganti indikasinya.
Oh, baik. Jadi gitu. Jadi intinya kalau regimen lebih khusus dia itu antiinflamasi. Antiinflamasi dan antiinflamasi yang sangat-sangat aman. Mengeregulasi sistem imun. Itulah regimen. Ya, jadi nah kalau perlu banyak tahu ya silakan langsung tanya ke Biotek. Biotek ya, oke. Memang spesial hari ini kita membahas mengenai vitamin D yang berkaitan dengan autoimun dan vitamin D ini lagi happening banget memang isu-isunya. Jadi tadi statement dari Pak Tony dan juga Bu Siti sudah mengcover nih pertanyaan beberapa dari teman-teman Biotok yang ingin bertanya-tanya. Nanti nextnya mungkin kita akan membahas sesuatu yang lebih spesifik lagi, yang lebih menarik lagi. Untuk hari ini kurang lebih hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Tony dan Bu Siti kepada masyarakat. Boleh Pak Tony? Baik, jadi saya mohon teman-teman harus lebih teliti, lebih smart untuk melihat ya apapun yang disampaikan melalui digital social media. Karena sekarang banyak sekali yang tidak bertanggung jawab, yang menyampaikan ya tentang produk-produknya yang bisa menangani begitu banyak masalah yang sebenarnya tidak saintifik dan tidak tepat. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya informasi dan podcast di Biotek, teman-teman lebih smart dan lebih mengerti dan supaya lebih waspada untuk hati-hati dalam memilih suplemen-suplemen ataupun obat-obat yang akan dikonsumsi. Ya, terima kasih. Autoimun saat ini menjadi suatu masalah yang sangat menonjol di dalam kesehatan masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Karena efek dari kemarin ada COVID. Walaupun autoimun penyebabnya banyak. Tapi dengan adanya COVID kemarin itu kasus-kasus autoimun sangat meningkat. Itu di negara barat maupun di negara-negara yang berkembang. Cuma kalau di negara barat ketangkap, kalau di negara berkembang ada yang tahu, ada yang tidak. Nah ini suatu mudah-mudahan podcast ini bisa membuka mata kalau Anda mempunyai gejala penyakit yang tidak jelas tapi mengganggu. Itu tolong pikirkan bahwa Anda mungkin menderita autoimun. Dan autoimun itu belum ada obatnya sampai sekarang. Tidak akan bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Dan Anda harus cermat memilih mana yang bisa mengendalikan tanpa side effect dan mana yang dikendalikan tetapi side effect-nya banyak sekali. Jadi ini mudah-mudahan masyarakat semakin waspada dengan autoimun dan waspada untuk memilih mana suplemen atau mana obat-obatan yang paling tepat dan apakah sudah diteliti apa belum oleh ahli-ahli imunologi ya. Ini satu pesan itu saja. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Siti Fadila dan juga Pak Tonila yang sudah berbagi informasi menarik dan membuat masyarakat ini lebih pencerahan, lebih ada kejelasan gitu ya mengenai informasi-informasi hoax di luar sana. Baik, terima kasih kepada narasumber kita dan juga teman-teman yang sudah sampai akhir menonton podcast kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang di sana, jangan lupa untuk follow Instagramnya Biotek, username-nya cuman biotek.farmasi untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga mengikuti kegiatan kami dari Biotek. Jadi teman-teman di sana nanti yang masih mau berkonsultasi bisa melalui nomor WhatsApp yang ada tertera di bawah sini. Dan teman-teman juga yang mau dibahas mengenai topik-topik yang lagi happening bisa langsung tulis di komentar, nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, sekian perbincangan kita pada hari ini bersama dengan saya Nadia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.